Sebuah area seluas hampir 1,5 hektar yang berlokasi di kawasan Limo Depok digunakan sebagai tempat berlangsungnya sebuah acara, baik pernikahan, pelatihan maupun berbagai macam aktivitas sekolah yang sudah aktif dari tahun 2000 hingga sampai saat ini. Dibangun tahun 97 sampai tahun 2000. Disewakan itu yaitu tempat aula yang besar itu aja untuk pertemuan lah gitu. Fasilitasnya ya musola, kamar mandi, lahan parkir, ada villa untuk pergantian baju-baju. Tak hanya aula saja, area yang dilengkapi dengan beberapa bangunan villa serta taman bermain ini sekilas nampak biasa saja. Apalagi jika siang menjelang sore yang menawarkan suasana nyaman dan sejuk bercampur dengan beberapa area hijau dan juga danau yang biasa disebut empang. Ini sih biasanya bisa buat acara wedding. Terus kalau ada acara kegiatan dari sekolah tuh biasanya suka dipakai di sini. Cara-cara pelantikan, ulang tahun. Di sini ada ruang aula, terus ada villa. Terus banyak kalau untuk pre-wedding tuh buat banyak spot-spot buat foto-foto yang bagus deh. Akan tetapi di balik semua fasilitas yang disewakan untuk beragam aktivitas yang ada, aura mistis dan angker tak dapat dipungkiri menyelimuti tempat ini. Hingga kental akan fenomena dan peristiwa yang berhubungan dengan hal gaib di mana menimpa para pekerja maupun pengunjung yang menyewa tempat ini. Waktu itu kalau nggak salah anak pramuka atau gimana gitu loh. Anak pramuka kesurupan itu. Suruh keluar lah istilahnya gitu. Dia nggak mau katanya gitu, sempat nolak gitu. Bak peribahasa ada asap, pasti ada api. Kejadian janggal seperti kerasukan massal yang kerap terjadi tak terlepas dari sosok astral yang kerap menampakkan diri dengan wujud perempuan layaknya seorang sinden. Hingga warga sekitar kerap menyebutkan area aula dan balai pertemuan ini dengan sebutan aula sinden. Meski tak pernah digunakan untuk kegiatan yang berbau hal tersebut. Pernah dengar aja sih, tapi tahu persisnya di mana saya kurang begitu tahu persis. Pernah dengar ada yang cerita seperti itu ada. Bukan hanya sosok sinden saja, beragam sosok astral lain dan gangguan-gangguan yang kerap dirumorkan di area ini membuat tempat yang mana terlihat sedikit kurang perhatian untuk beberapa fasilitas yang sudah usang bahkan tak terpakai ini dianggap angker dan seram ketika malam tiba. Ya dibilang ini ya memang lumayan angker, kalau malam juga serem. Tak ingin tenggelam dari rumor yang beredar, ditemani Bapak Sukiyo selaku pengelola tempat. Saya pun diajak ke beberapa tempat yang disinyalir memiliki cerita mistis yang ada. Gangguan-gangguan yang ada di tempat ini tuh seperti apa aja, Pak? Itu biasanya suka terjadi kesurupan, itu gangguan yang utama. Nah, itu. Oke. Ya, ada yang kelihatan, ada yang manggil, ada yang mengganggu. Oke. Nah, Kalau untuk tempat yang paling banyak gangguan itu di mana, Pak? Pertama di sini. Di sini. Perlahan tapi pasti saya pun menginjakkan kaki di salah satu aula di mana terdapat kejadian kesurupan massal yang kerap menimpa para penyewa tempat ini. Di sini sering kejadian kesurupan di sini. Oh, oke. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, kesurupannya tuh kesurupan yang kayak gimana ya, Pak? Entah massal kah atau Teriak, marah, nangis dan biasanya ngamuk. dan dengan kesurupan yang sama gitu ya, yang ngamuk-ngamuk gitu, Pak. Ya lain-lain kesurupan, ada yang minta macam-macam gitu kesurupan itu. Karena di sini kalau ngelihat yang dominan itu kan di sini tuh banyak gitu ya, banyak Banyak sosok ya? Banyak sosok. Ya mungkin kalau dihitung itu bisa lebih dari ribuan lah, termasuk anak buah gitu ya. Di tempat ini? Ya lokasi nih, satu lokasi. Tapi emang gede banget sih tempatnya. Satu hektar lebih ya. Tak dapat dipungkiri, tak hanya aula saja. Area seluas hampir 1,5 hektar ini juga terdapat beberapa fasilitas. Kalau untuk pertemuan pendopo itu satu, seperti yang tengah tadi gede. Kalau untuk rumah-rumah kecil, itu seperti untuk peristirahatan dan itu banyak juga sih, musola dan kamar mandi, termasuk area parkir dan termasuk bawah itu
Akan tetapi di antara beberapa sosok astral yang kerap menampakkan diri, terdapat sebuah mitos akan keberadaan sosok astral menyerupai perempuan berparas seperti seorang sinden pada umumnya, yang juga disinyalir menjadi salah satu penyebab beberapa fenomena gaib terjadi. Sinden antara kedua ini, rumah ini dan ini. Oh, Ini oke, jalurnya. oke. Nah ini. Jalurnya. Ya, maksudnya rumah antara ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Antara Oh, rumah suka itu. berpindah-pindah Pindah-pindah. berarti sosoknya. Iya. Oh, oke. Itu sering orang di sini, nanti duduk-duduk di dalam, orang di kamar. Kayak itu sinden itu nongkrongnya di teras sini. Kalau enggak di meja, kan ada meja di dalam, ada Iya. meja Bundar makan, gitu, bundar. ah. Nah, sering duduk di situ. Entah apa yang melandasi fenomena hingga mitos yang beredar di area ini, namun yang pasti hal tersebut menjadi beberapa faktor yang membuat tempat ini semakin lama semakin sepi. Itu Bapak pernah ada niat memindahkan mereka nggak sih Pak? Karena kan emang tempat ini masih aktif ya Pak? Iya. Gitu. Pernah ada niatan untuk memindahkan mereka nggak Pak? Oh, kalau untuk memindahkan itu selama dia masih bisa diatasi dan dia itu tidak mengganggu yang fatal, itu tidak dipindahkan. Hanya diisyaratkan jangan mengganggu para tamu yang ada di dalam sini. Itu. Tetapi kalau memang situ udah nggak bisa dibilang kompromi, istilahnya gitu, mau nggak mau. Harus dipindahkan gitu. Iya gitu. Makasih ya Pak. Sama-sama. Mari kita keluar. Lantas, apakah yang melatar belakangi beberapa sosok astral termasuk rumor keberadaan sinden tersebut hadir dan mendiami area yang kini masih aktif dan berharap tak ada kejadian yang tak diinginkan? Iya. Jadi gini Pak ya, pada saat kita jalan saya udah melihat banyak sosok wanita. Tapi pada saat kita datang dia kayak Lari gitu ya? melayang ke sana, bahkan melayang Ke sana itu kan ke Anda? sana itu. Oke. Dan itu banyak sekali wanitanya. Hmm. Tapi saya masih belum bisa menemukan sosok sinden itu. Oh, oke. Nah, sosok wanita ini hanya pakaian putih, saja. Oh, yang pada umumnya, Pada umumnya. sering ditemukan ya. Oke. Tapi banyak. Dan sosok-sosok itu tuh mengganggu kan Anda di tempat ini. Dibilang mengganggu, iya sih Pak. Tak memerlukan waktu lama dan Ananda mencoba mendekati salah satu sosok astral yang terlihat menghindari kami. Aduh, pohon pisang lagi ya. Hey, mau ngapain kamu? Sini, komunikasi sama saya. Kamu emang yang mengganggu di tempat ini? Hah? Kenapa kamu mengganggu? Alasan kamu apa? Jadi gini Fas ya, Oke. diam kamu situ. Di belakang kita ini ada sosok wanita yang tadi saya bilang. Oh, yang sempat terbang Dengan ke pakaian sini putih, ya? dengan Iya. pakaian putih yang bisa kita bilang Tante Kunci lah ya. Iya. Sosok Tante Kunci itu dia bilang, iya saya mengganggu. Saya mengganggu pengunjung yang ada di sini, apalagi yang melakukan kegiatan di pendopo itu, di balai Oh, itu. di balai ini, depan Nah, ini ya? Oh. Saya tanya, alasan kamu apa mengganggu di situ? Alasannya pada saat kegiatan itu banyak yang suka ngomong hal-hal negatif lah ya. Oh, Banyak oke. yang melakukan. Dia tidak suka dengan hal kayak gitu. Oh, oke. Dan emang dia ngomong tadi sempat ngomong, nggak hanya saya aja, tapi masih banyak yang ada di sini yang suka mengganggu juga. Nggak hanya saya aja. Tapi apakah sosok ini yang bisa dibilang menyebabkan kesurupan masal itu? Iya. Oh. Dia bilang dia mengganggu, bahkan suka masuk ke tubuh manusia. Oh, oke. Bahkan suka masuk ke tubuh manusia dengan alasan manusianya itu yang mengganggu kita.
Iya. ganggu makhluknya. Mungkin karena omongan negatif, Iya. ya kan. Oke. Oke, Kananda, mungkin sekarang ada suara. Ada suara cewek. Iya. Kayak Iya. kayak nangis. Tapi ini sangat. Kamu mau aku pindahkan atau enggak? Kalau kamu mau mengganggu lagi, akan saya pindahkan kamu. Dan tiba-tiba pemirsa, tiba-tiba banget langsung banyak angin. Saya pindahkan kamu. Jujur, itu aku kaget banget karena dari awal aku menginjakan kaki, bahkan sore hari pun itu tuh sama sekali nggak ada angin di aula, sama sekali nggak ada angin. Dan bahkan sampai waktu malam aku bawa Kaden ya ke aula, itu tuh masih belum ada angin. Sampai akhirnya Kaden membawa aku untuk ke belakang, tepat di depan pohon pisang. Tiba-tiba pada saat Kaden menjelaskan sosok yang lagi ada di situ, itu angin langsung berembus kencang. Tapi bukan secara normal gitu. Aku tuh tahu karena ya yang kayak aku bilang, pada saat sore bahkan malam ya, itu sama sekali nggak ada angin. Dan tiba-tiba pada saat Kaden menjelaskan sosok tersebut, itu angin langsung kencang. Entah apa yang terjadi, namun yang pasti situasi menjadi sedikit mencekam, di mana tiba-tiba adanya pergerakan angin yang aneh di area penelusuran Sosok kami pas ya. hingga seketika. Sosok lain dia. Kananda! Sini. Kananda! Adanya sosok astral lain Kananda! yang dirasakan oleh Den membuat dirinya bergegas menuju area sini. taman bermain. Sini kamu. Sini, jangan cabut kamu, sini. 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 Jadi Sini, kamu. pemirsa, Kananda lagi mencoba berkomunikasi sama salah satu makhluk di tempat ini. Aku juga Sini nggak tahu kamu. ini makhluknya apa. Cuma sepertinya makhluknya berada di atas Kamu ngapain pohon. ganggu juga? Dia tidak ada apa-apanya sama saya. Kamu ngapain mengganggu juga? Hah? Ngapain Ada- ganggu juga? Ada satu pohon pisang, atasnya itu bergerak sendiri gitu pemirsa. Ngapain kamu? Pengunjung sini nggak ada yang salah. Kamu yang mengganggu. Kamu diam, jangan kemana-mana kamu. Diam di situ. Om, Bisa turun Kananda? Pelan-pelan Kananda. Aduh. diam. Sebentar Kananda. Itu sosoknya tuh sosok apa Kananda? Sosok laki-laki Oke, dengan bulu yang lebat, oke, sangat lebat sekali, kayak King Kong gitu. oke. Dia ternyata adalah bisa dibilang tuannya sosok wanita yang banyak sini. Oh. Jadi tadi saya sempat manjat ya, sempat manjat, dia kayak melayang, cuma bukan melayang, kayak loncat gitu, lompat, Oke. kayak sosok monyet ke atas. Habis itu saya tangkap, saya ajak coba komunikasi. Oke. Dia bilang, saya tanya, kamu mengganggu juga? Iya, saya mengganggu juga. Kenapa alasan kamu mengganggu? Jadi dia bilang, dulu emang saya suka dikasih sesuatu di sini. Nah, saat ini pembangunan sudah jadi, itu dia tidak dikasih sesuatu lagi. Oh, berarti dia itu diberi sesuatu sebelum tempat ini itu Ya. dijadikan aula. Betul, jadi masih dibilang sawah yang sangat luas, dan emang ada salah satu pohon yang mungkin bisa kita bilang dituakan. Dituakan, ya. Dan pada saat itu banyak yang meminta-minta sama dia. Entah apa yang akan dilakukan sosok tersebut, dan Ananda bersiap dengan segala kemungkinan terburuk. Kamu mengganggu lagi, saya pindahkan ya.
Ini berarti sosok yang negatif banget ya Kananda? Negatif. Bahkan bisa menyuruh-nyuruh Iya. beberapa sosok di sini Bahkan dia juga untuk sempat masuk ke tubuh manusia juga. Tak dapat disangkal. Penuturan Den Ananda memperkuat sosok astral yang juga kerap menunjukkan eksistensinya serta mengganggu hingga fenomena kerasukan massal yang pernah terjadi. Jadi berganti-ganti. Sini udah sembuh, Mbak. Ke temennya lagi. gitu ya. Iya, terus bergantian. Seolah tak hanya sosok astral yang menyerupai sinden saja. Sosok-sosok lain yang diajak berkomunikasi dengan Nanda memperkuat bahwa area ini memang mencekam dan diselimuti aura mistis yang kuat ketika malam. Waktu itu, waktu saya ngerjain kan itu di belakang ada furniture itu, tukang saya katanya ada di kayak semacam genderuwo gitu sih. Bukan menjadi hal yang utama, Den Ananda kembali mencoba merasakan keberadaan sosok sinden di area ini. Kalau dibilang siluman sih iya. Oh, oke. Dengan wujudnya dengan kayak gitu ya. Iya, iya. Kenapa Kananda? Kayak ada sesuatu yang ngasih saya vision soal sinden itu. Tapi ininya ke sana pas ya, Iya, iya, ke depan kita. tempat sinden di sebelah sana Kananda. Kayak ada yang ngasih sinyal. Pelan-pelan Kananda. Oh. Perlahan tapi pasti mengikuti penglihatan Den Ananda, kami pun mencoba menemukan keberadaan sosok sinden tersebut. Tapi emang ya Kananda, pelan-pelan. Jujur dari aku sendiri, walaupun tempat ini tuh masih aktif, tapi auranya tuh sangat beda ya. Nanda mencoba menggali lebih dalam akan latar belakang area ini demi menemukan jawaban dari fenomena gangguan yang kerap terjadi. Sobat deg-degan, Wow. sepertinya Kananda lagi komunikasi lagi. Jadi saya menangkap vision untuk memflashback sesuatu tempat nih pas ya. Oke. Tadi saya buka, saya mencoba untuk memflashback ada apa sih di sini. Iya. Pada saat dulu sawah, ini kan dulu sebelum pembangunan sawah yang sangat luas sekali. Oke. Emang pada saat itu suka disalahgunakan. Yang pertama adalah meminta sesuatu dengan menyediakan sajen atau sesuguhan. Oh, oke. Yang kedua adalah suka dibuat maksiat dalam artian Pacaran pasangan gitu yang ya. belum syah tapi Berhubungan. melakukan sesuatu di hutan itu. Dan makhluk yang ada di sini, makhluk goib yang ada di sini tidak suka sekali dan kayak membenci banget hal kayak gitu. Belum dapat dipastikan kebenarannya, namun yang pasti area seluas hampir 1,5 hektar ini dulunya merupakan area persawahan serta hutan yang akhirnya dikelola secara perlahan oleh pemilik tempat. Dan dulu memang belum ada rumah-rumah acan, masih pohon tinggi-tinggi gede, hutan pepohonan yang mungkin kalau bukan yang kepepet itu nggak berani masuk. Diam kamu situ. Diam. Ayo kita sambil jalan pas. Kami pun bergegas Pelan-pelan, melanjutkan penelusuran ke sisi lain area demi menguak mitos keberadaan sosok sinden. Yang kita temuin tadi tuh ada hubungannya nggak sih sama sosok sinden yang tadi aku sempat mention di awal tuh? Aku cerita ke Kananda soal tempat ini. Ya, soal mengganggunya emang iya pas ya. Oke. Dan sosok yang suka masuk ke tubuh manusia juga iya. Emang banyak pas ya, banyak sekali. Makanya saya bilang pada saat saya masuk ke sini walaupun ini masih aktif tapi hawanya itu hawa negatif. Iya. Hawa negatifnya apa sih? Goib-goib yang ada di sini. Kesannya dia suka mengganggu manusia, bahkan menganggap manusia itu sama semuanya. Ya, karena sebelum-sebelumnya banyak manusia yang melakukan hal negatif ya, Ya, di tempat dulunya ini. sebelum ada Iya, bangunan. dulunya. Dia. Wow.
Pas aku ngeliat sosok pas ya. Hah, di mana Kananda? Lagi dan lagi. Dan Ananda mencoba mengejar salah satu sosok Kananda! yang dilihatnya dari kejauhan. Lantas, sosok seperti apakah yang coba dikejar oleh Den Ananda? Apakah sosok ini merupakan sosok sinden? Ataukah sosok astral lain yang juga menjadi penyebab aura mistis nan angker menyelimuti area ini? Seolah tak dapat diremehkan keangkeran dan kemistisan tempat ini, beragam peristiwa lain pernah menimpa salah seorang warga sekitar yang hendak mengabadikan keangkeran dan mencekamnya tempat ini saat malam hingga sebuah insiden mengerikan terjadi. Ada ponakan saya juga, dia iseng bikin vlog YouTuber ya. Di bawah sempat kesurupan juga, dia sampai nyemplung ke empang bawah, ya sempat nggak sadar juga gitu ya. Lantas, apakah sosok sinden yang kami cari merupakan penyebab dari insiden tersebut? Serta apakah sosok yang dikejar oleh Den Ananda merupakan sosok sinden yang kerap menjadi buah bibir warga sekitar? Akan kemistisan tempat yang kerap disewakan untuk berbagai kegiatan ini. Diam. Wow. Pas aku ngeliat sosok pas ya. Hah, di mana Kananda? Aku jalan ke villa itu dan tiba-tiba Kananda lari ke salah satu kolam di samping villa itu. Awalnya tuh aku kira Kananda langsung melihat sosok sinden tersebut karena kan emang lari terus mencoba komunikasi ya sama sosok tersebut. Ada sinden pas ya. Hah, di mana Kananda? Hei, kamu nggak bisa kemana-mana. Tunggu sini. Nggak apa-apa sindennya cabut. Kamu tunggu sini, anak kecil. Diam kamu sini. Diam. Kamu nggak akan bisa kemana-mana. Kamu diam di sini. Nanti wanita itu akan saya tangkap. Kamu diam di situ. Kamu komunikasi baik-baik sama saya. Kananda, pelan-pelan Kananda. Kamu mengganggu juga di sini. Apa alasan kamu mengganggu juga? Emang manusia ada salah apa sama kalian? Kamu ikut-ikutan mengganggu. Ya, tapi tidak bisa begitu kamu untuk mengganggu. Hah? Kamu sama alam kita sudah beda. Manusia yang tidak bisa melihat kamu, tapi kamu mau mengganggu. Diam di situ, duduk yang baik, jangan kemana-mana. Sosok wanita yang tadi ada di situ, nanti saya akan tangkap. Kamu diam di situ. Kananda. Eh. Kananda. Sini Kananda. Diam. Oke. Kita Jadi- bisa komunikasi nggak sama sosok ini Kananda? Ya, Kalau aku Ya- boleh tahu nih awalnya ciri-cirinya tuh gimana Kananda? jadi gini, Bener nggak? Pas ya. Sosok anak kecil ini sosok anak kecil yang zaman Jawa kuno, Pas ya, dengan pakaian Jawa yang kuno sekali. Oke. Ya bisa kita bilang dia tidak pakai baju, hanya pakai kain. Oh. Kain model. Kayak kemben gitu ya? Ya, kemben. Ah, Cuma di bagian sini dia tidak pakai baju. Dia duduk di sini dengan muka yang tidak ganteng. Nggak ganteng dia. Biasanya sosok manusia yang zaman Jawa kuno itu ganteng. Ini sangat nggak ganteng. Sangat jelek sekali. Kenapa saya bisa bilang jelek sekali? Dia dengan gigi yang tajam semua. Dengan telinganya memanjang, tapi bukan tuyul. Bukan jenis tuyul, melainkan emang sosok manusia yang dulunya hidup di Jawa kuno dengan pakaian Jawa kuno, tapi mukanya itu dengan yang sangat aneh. Tadi saya sempat tanya, kamu mengganggu juga? Iya, dia mengganggu juga. Jadi dia mengganggu yang ada villa di belakang kita ini. Oke. Sebentar Kananda. Berarti ini bukan sosok sinden? Bukan. Jadi sempat ada sinden, Pas ya. Oke. Sinden itu duduk di sini, Di balkon situ? di balkon sini. Dengan dia duduk begini, Pas ya. Duduk begini. Oke. Begini dengan dia mengipas-ngipaskan
apa namanya, Wajahnya ya. ngipas-ngipaskan wajahnya dengan kipas yang apa sih kalau biasa Pas lipat gitu ya Iya, zaman pas dulu lipat ya. dulu. Ah. Pada saat saya mengudak dia, ternyata ada sosok anak kecil yang sedang main di sini. Oh. Sedang main dengan pakaian-pakaian Jawa itu. Dan saya tanya sama dia, kamu mengganggu juga? Iya, saya mengganggu di villa ini. Jadi dia suka mengganggunya adalah dengan membunyikan kayak gini. Ini kaca. Mm. Oh, ngetok-ngetok kaca Ngetok-ngetok gitu kaca. ya. Habis Oke. itu suka memainkan lampu. Oh. Suka cetek-cetek lampu, bahkan sampai apa ya, kayak suka ini kakinya Pengunjung gitu pengunjung ya. Mm-mm. kayak diginin loh, kayak diajak main gitu. Oh, astaga. Saya bilang sama dia, kenapa alasan kamu begitu? Ya sama, dia alasannya sama. Saya emang tidak suka ada manusia di sini. Meski bukan apa yang kami cari, keberadaan sosok astral menyerupai anak kecil berpakaian Jawa membenarkan sejumlah kesaksian akan adanya sosok yang juga kerap mengganggu pengunjung yang bermalam di area bangunan villa yang masih aktif. Kadang ada ini tamu datang gitu suka nginep gitu, dia ini apa namanya suka liatin gitu. Dia lagi bermain. Kadang suka kayak kran, kadang suka nyala sendiri gitu. Kadang pintu suka buka tutup sendiri gitu. Sampai ada yang nggak berani tidur di situ gitu ya. Ya, Kananda, diam kamu. sekarang sosok yang anak kecil ini lagi ngapain Kak? Lagi duduk kayak Fas ya. Dia kayak gini. Dia duduk kayak gini. Oh, kakinya di air gitu ya. Dia begini. Oh. Dengan dia tidak menggunakan Baju pakaian, ya. baju, Pakaian, hanya selendang, hanya apa namanya, kain gitu kain ya. batik Mm-mm. panjang. Sampai sini dia hanya main gitu doang. Oke. Dia bilang, iya saya mengganggu. Kamu diam situ. Diam. Oke. Diam. Kamu diam situ. Saya nggak butuh kamu. Saya menemukan sosok wanita yang kita anggap sebagai sinden yang dulunya suka mengganggu juga sampai saat ini. Di mana dia? Bismillah. Diam kamu sini. Kita kesini. Kemana Kananda? Dia ngomong anak kecil itu katanya ada di suatu tempat tinggal sebelah sana. Mengetahui keberadaan sosok sinden, dan Ananda bergegas menemui sosok tersebut. Hei, diam kamu. Kananda. Tak ingin membiarkan sosok Kananda. tersebut menghilang dan pergi. Nanda segera Diam. berlari ke salah satu bangunan villa yang Diam. sudah terbengkalai. Diam. Pelan-pelan. Diam di situ kamu. Kamu diam. Diam. Kamu tahunya kamu. Kamu diam. Diam di situ. Diam. Pas ya, Iya. minta tim cawan di mobil saya. Oh, tim minta cawan. Diam kamu. Ini Kananda. Jadi gini Pas ya. Iya. Kamu tolong bantu Oh. bunyikan. Oke. Jangan sampai berhenti. Oke. Kalau saya bilang sebelum saya bilang stop, jangan di stop. Oke. Entah Diam kamu. apa kegunaan Aku, cawan bunyi sekarang, ini, Kananda. namun yang pasti sosok sinden yang coba diajak berkomunikasi dengan Den Ananda kurang bersahabat. Hingga sosok tersebut kembali mencoba melarikan diri. Kananda. Pas ya, sini Pas ya. Aduh. Bunyikan lagi Pas ya. Dia ngeledek kita Pas ya. Ayo Pas ya. Kamu bisa Pas ya. Bunyikan terus. Diam kamu. Kamu diam. Diam kamu. Jangan kemana-mana kamu. Bunyikan Pas ya. Diam. Tunggu Kananda. Diam. Tak ingin sosok sinden pergi dan menghilang, Dan Ananda mencoba mengejar sosok tersebut hingga mencoba menaiki sebuah Kamu diam, tower besi. Kamu diam.
Kananda, Kananda. Aduh. Kananda. Diam kamu. Kananda. Yes. Diam. Oke. Pemirsa, sobat deg-degan. Diam. Pasya, Sekarang bunyikan Kananda Pasya. lagi komunikasi sama sosok itu. Diam. Diam. Diam kamu. Astagfirullah. Bunyikan Pasya. Bantu saya Pasya. Perlahan saya mengerti. Bunyi cawan yang terus-menerus dibunyikan seolah menjadi gangguan untuk sosok sinden yang coba diajak berkomunikasi dengan Den Ananda. Kenapa kamu mengganggu? Pelan-pelan, Kananda. Apa yang kamu mau yang ada di sini? Nah, apa kamu nantang saya juga? Hah? Ada apa dengan kami? Hah? Kami datang ke sini baik-baik. Kami tidak ingin ada yang mengganggu lagi tempat ini. Tapi kamu sebagai makhluk goib, kenapa masih mengganggu? Bantu saya bunyikan lagi Pasya. Oke, Kananda. Diam. Kamu saya akan pindahkan kamu ya. Kamu saya akan pindahkan. Wah. Situasi nampak mencekam. Tak Kananda. hanya berkomunikasi, sosok Kananda. sinden tersebut mencoba menyerang Nanda hingga harus dipindahkan ke tempat lain. Kananda. Astagfirullahaladzim. Situasi pun kembali kondusif. Akan tetapi keberadaan sosok sinden yang kerap menjadi buah bibir di warga sekitar bukanlah cerita atau karangan belaka, melainkan nyata dengan apa yang dialami oleh Den Ananda. Nah, sinden itu yang itu ada rumah kecil itu villa yang kecil itu biasa suka duduk di meja bundar, meja makan. Nah, itu kalau orang yang belum biasa itu kadang-kadang sering diperlihatkan itu. Lantas, apakah Den Ananda berhasil memindahkan sosok sinden tersebut? Sosok wanita yang tadi kita lihat di atap Itu tempat tinggal itu, sosok sinden. sosok sinden. Oke. Dia pada saat kamu membunyikan cawan itu, dia tiba-tiba melayang dengan cepat sekali. Oh. Habis itu saya ngeliat sekebatan, tahunya dia ada di atas sini. Di atas sini. Dengan dia ngeledekin saya. Dia ngomong gini, kamu nggak bisa tangkap saya, dia gitu. Saya bilang, tunggu kamu, saya bilang gitu. Tadi kan dia nantangin saya untuk naik di sana. Saya nggak bisa naik. Iya. Tapi tunggu saya. Di saat saya sudah ada sesuatu hal yang mungkin bisa saya anggap saya bisa datang dan menangkap dia. Ternyata dia ada di atas sini, Mas. Ada di atas sini. Dia ngeledek lagi saya. Dia ngomong gini, ayo coba kesini, kamu bisa nggak? Dia gitu. Kalau kamu nggak bisa nangkap saya. Dia gitu kan, sosok wanita itu. Setelah itu saya naiklah ke atas, saya coba untuk menangkap dia. Habis itu saya tanya,
kamu ngapain ganggu di sini? Saya bilang gitu. Ya tempat saya di sini, kata dia gitu. Suka-suka saya kata dia gitu. Wilayah-wilayah saya. Habis itu saya bilang, ya kamu nggak bisa untuk mengganggu ke manusia. Manusia kan, kita kan beda alam. Saya bilang. Kamu nggak boleh mengganggu manusia, dan manusia pun tidak akan mengganggu kamu. Kecuali emang kita mengetahui segi alam lain itu, kita bisa melihat, boleh kamu bisa begitu, saya bilang. Habis itu saya bilang, lebih baik kamu saya pindahkan. Aku minta sama kamu untuk cawannya untuk dibunyikan lagi ya, di bawah. Setelah itu dia saya pindahkan. Kenapa setelah saya bilang, Fasya atau bantu saya bilang gitu, untuk bunyikan cawan itu. Yang lain tuh udah pada ngumpul lagi, Fasya. Oh, banyak sosok yang berdatangan ke sini. Banyak lagi sosok datangnya ke sini. Jadi gini, cawan itu kan ada bunyi sesuatu yang kayak kalau bisa kita bilang untuk mengkelingsing suatu tempat. Gitu. Nah, kenapa di sini bisa dibilang itu sinden? Padahal itu bukan sinden, Fasya. Terus apa sosoknya kan? Tapi dia hanya dengan pakaian Jawa, adat kuno, Jawa kuno. Bisa kita bilang adat Jawa Tengah dengan pakaian-pakaian Jawa. Betul-betul kuno sekali, Fasya. Bukan yang zaman saat ini. Pakaiannya itu dengan dia kemayu, dengan muka dengan cantik sekali. Tapi di segi lain, di atas muka cantik kayak itu dia mempunyai sifat jelek. Yang bisa bilang sifat yang suka mengganggu manusia. Berarti sosok yang sangat negatif ya kan? Ya, sosok yang sangat negatif. Dan dia bilang, dia sombong. Sosok ini sombong. Sombongnya gini. Ya ini kan wilayah-wilayah saya. Tapi dia tidak menyinggung sama sekali soal manusia yang mengucap kata-kata yang jelek di tempat itu. Dia menganggap ini wilayah gua, suka-suka gua dong, dia gitu. Suka-suka gua mau ngapain aja suka-suka gua. Ya nggak bisa begitu. Saya bilang begitu. Kamu lebih baik saya pindahkan. Oke, pindahkan tempat yang layak buat saya. Nah, bisa saya pindahkan dia ke sana. Oh, berarti di sebelah sana itu ada hutan. Iya. Di pohon yang paling tinggi itu. Oh, berarti sekarang sosoknya sudah kan Anda pindahkan ke sana. Terus saya coba untuk pindahkan ke sana. Ya alhamdulillah saya mengenal salah satu sesepuh yang ada di wilayah sana. Ini kan masih di wilayah Depok. Saya alhamdulillah masih mengenal sesuatu sesepuh goib yang ada di wilayah Depok. Mungkin aku mau nanya beberapa hal soal sosok. Sekarang kita berarti manggilnya apa, sinden atau sosok? Ya kita bisa bilang, ya mungkin sinden itu karena penampilannya. Karena penampilannya ya? Penampilannya, tapi dia bukan sinden. Kalau sinden itu adalah penyanyi, penyanyi Jawa. Tapi dia bukan penyanyi Jawa. Dia hanya dengan pakaian-pakaian wanita Jawa kuno. Dengan disanggu, tampilannya cantik, tapi segi tampilan cantik itu, muka cantik itu, dengan dia senyumannya itu, senyuman kayak licik gitu. Berarti Kananda, sosok wanita ini bisa kita bilang sosok terkuat di tempat ini? Enggak, Fasya. Enggak. Tapi masih ada yang paling kuat, Fasya. Masih ada yang lebih kuat dari sosok wanita itu? Masih ada, Fasya. Masih ada. Tapi mungkin sedikit pandangan vision saya, sekilas saya emang melihat sosok yang paling bisa kita bilang paling negatif, yang menimbulkan mungkin gangguan-gangguan semua ini. Jadi semua gangguan ini emang ada sebab apa ya, maksudnya penyebabnya kenapa sih diganggu apa itunya. Tapi ada juga yang menimbulkan dia semakin senang mengganggu, Fasya. Oke. Tapi bukan dari sosok wanita ini? Bukan. Tapi dia ada di bawah situ, Fasya. Berhasil memindahkan sosok sinden tak membuat penelusuran usai, melainkan membuka lebar misteri baru bahwa ada sosok astral dengan energi yang lebih negatif yang dirasakan oleh Den Ananda. Lantas sosok seperti apakah yang jauh lebih memiliki energi negatif dan menjadi dalang terbesar gangguan yang kerap terjadi di area ini?
Tak ingin berlama-lama menuntaskan kisah yang mengarah kepada sosok astral lain yang jauh lebih kuat, dan Ananda bergegas menuju area bawah yang mana terdapat danau kecil yang kerap disebut empang oleh warga sekitar. Wow. Tuan kamu di mana emang? Aduh, Kananda. Jadi gini Pas ya, sebelah sini dia kayak melata gitu. Sosok siluman ular, Kananda. Bisa dibilang gitu, tapi dia emang ada sisiknya, Oke, ada mukanya, oke. tapi dia bilang dia bukan tuannya. Saya tanya sama dia, kamu mengganggu yang ada di sini juga? Yang di sebelah sana, yang di mana balai itu? Iya, di balai. Dia bilang saya tidak mengganggu, saya hanya menempati wilayah di sini. Tapi saya suka mengganggu. Yang jika ada manusia yang datang sampai ke sini, bahkan suka memancing pun, di saat waktu-waktu tertentu, dia suka mengganggu Pak saya dengan mengambil kamu, bahkan mewujudkan di samping situ. Oh, berarti, sosok siluman itu menampakkan. Menampaki kayak wanita cantik, bahkan suka ada yang mengikuti. Di bawah balong situ kan ada balong pemancingan tuh empang ya. Habis maghrib di situ ada yang mantau saya, merhatiin saya. Ya merhatiin aja sih, perempuan. Saya bilang, tanya sama dia, Kenapa siapa mengganggu? tuanmu? Oh, Kenapa mengganggu? Iya. Saya bilang gitu. Tuan saya ada di sebelah sana. Kananda! Entah apakah rasa bahaya atau yang lain, dan bergegas berlari ke ujung danau ini. Ayo sini. Tak main-main, dan mendapat serangan dari sosok yang berada di area aliran sungai. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Kananda? Sini kamu. Sini komunikasi sama saya. Sini. Sini. Dan mencoba berkomunikasi dengan sosok yang disinyalir memiliki energi yang kuat. Pelan-pelan, Kananda. Ya boleh dinyalakan. Boleh dinyalakan tim lampu. Jadi gini Pas ya. Pelan-pelan, Kananda. Di belakang kita ini ada kali ya. Iya, ada kali. Makhluk ini adalah makhluk yang kekunci di wilayah ini. Oh, oke. Dia kekunci apa? Dia negatif, sangat melebihi negatifnya yang ada di sana. Sosok-sosok yang kita temui tadi ya? Temuin tadi di sana. Oke. Bahkan dia bisa bilang sangat negatif dan bahkan bisa menyakiti manusia. Saya tanya, kenapa kamu ada di sini? Saya bilang gitu. Saya dipindahkan sebelumnya pada saat ada pembangunan komplek tempat tinggal di samping tanah ini. Oh. Teka-teki pun terpecahkan, bahwa tak dapat dipungkiri keangkeran tempat ini tak mampu dipisahkan dengan area bawah yang dulunya merupakan rawa dan berhubungan dengan Kali Krukut. Bersebelahan dengan Kali Krukut. Itu dari perumahan sebelah itu, bawah itu, seberang kali. Itu kan dulu hutan juga. Itu juga angker juga. Pada saat pembangunan itu banyak gangguan goib yang ada, bisa dibilang suka mencelakai Para pekerja di sana ya? kuli-kuli bangunannya pada saat pembangunan itu. Dan bisa kita bilang yang membersihkan itu malah memindahkanlah ke wilayah ini, ke tempat Aula yang ada di sini. sekarang ya? Nah, sosok ini bilang sama kita, saya nggak bisa kemana-mana sebelum yang ditanam itu kamu bawa, kamu buang. Yang ditanam? Tanam. Jadi ada suatu tanam di sini. Makanya saya bilang sama dia, tunjukin saya di mana tempat lokasi yang kamu ditanam itu. Oke. Sebentar Kananda, berarti sosok atau makhluk ini itu ditaruh di tempat ini melalui ditanamkan di tempat ini? Iya, saya akan mencoba untuk dia menuntun saya di mana lokasi tempat ditanamkan.
Mungkin saya minta cawan yang tadi. Minta cawan, Tim. Tak ingin menyisakan tanya dan Ananda pun mencoba mendeteksi keberadaan benda yang menjadi dalang dari semua cerita mistis yang ada. Bantu saya, Fasya. Hati-hati, Bantu Kang saya Anda. ke sini, Fasya. Apa? Bantu saya ke sini. Oke, teman-teman, jadi Kananda berusaha mengambil sesuatu yang ditanamkan oleh seseorang yang mengakibatkan salah satu sosok itu terjebak di tempat ini. Benar saja, sebuah kain lusuh berhasil ditemukan oleh Nanda. Tuntas sudah penelusuran kami malam ini. Tak dapat dipungkiri keberadaan sosok astral memang ada dan terkadang kehadirannya menjadi gangguan bagi kita yang masih hidup. Akan tetapi sebagai manusia sudah sepantasnya kita saling menghormati keberadaan mereka. Dengan berperilaku dan bertutur yang baik di mana saja. Sebab pasti mereka yang tak kasat mata selalu ada dan hidup berdampingan.